Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi nih di sekolah minggu GKJ Banyumanik. Nah, hari ini di sekolah minggu pada pagi hari ini adik-adik yang di rumah akan ditemani dengan Kak Claudia, Bu Ana, Kak Alfa, dan ada Kak Aris nanti yang akan menyampaikan firman untuk adik-adik semua dan untuk kita yang ada dimanapun kita berada. Nah, Kak Claudia mau tanya dulu nih sebelumnya, gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan semuanya boleh dalam keadaan yang sehat ya dan penuh semangat. Oh ya, Kak Claudia juga mau tanya nih, Bu Ana dan Kak Alfa, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Bu Ana? puji Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat, puji Tuhan semuanya boleh dalam keadaan sehat ya. Oh iya, Kak Claudia mau ngingetin juga saat ini kita masih ada wabah virus corona ini. Kak Claudia mau selalu ngingetin buat adik-adik yang di rumah untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Apa aja itu Bu Ana yang harus kita patuhi ketika kita mau keluar ke rumah? Yang pertama, pakai masker. Bener banget. Yang kedua apa nih Bu? Yang kedua, rajin mencuci tangan. Bener. Yang ketiga? Yang ketiga, jaga jarak. Dan ada satu lagi nih yang perlu adik-adik juga selalu pastikan bahwa ketika adik-adik keluar rumah yaitu hand sanitizer. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujian ya Bu ya. Siapa nih adik-adik yang udah siap untuk memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau bersekutu bersama-sama? ayo kita menyanyi bersama-sama. Oke, kayaknya udah banyak ya Bu nih yang udah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk, kita mau pujikan, dengar Dia panggil nama saya dengan penuh semangat. Adik-adik yang di rumah, boleh yuk bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebentar kita mau doa pembuka. Boleh nih adik-adik untuk sikap berdoa dulu. Kita mau lipatkan tangan kita mau tundukkan kepala kita, dan kita mau pejamkan mata kita. Yuk, kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama, Ibu antarkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk udara yang segar, terima kasih untuk kesehatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Bapa, pagi ini kami akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, untuk memahami dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang udah siap? Adik-adik di rumah udah siap semua ya pasti ya. Alkitabnya sudah disiapkan. Oh iya, jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu, alat tulisnya juga. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Bu, kita mau pujikan, baca kitab suci dan doa tiap hari.
bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, menyimak ya. Ada cerita yang bagus yang akan dibawakan oleh Kak Aris. Halo adik-adik yang Kak Aris sayangi, yang Tuhan Yesus cintai. Mana semangatnya? Loh, kok hanya gitu aja? Coba lihat, mana semangatnya? Oh, luar biasa. Mana semangatnya? Kristus, Kristus, Kristus. Yes. Iya. Luar biasa. Adik-adik, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Oke. Semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum kita belajar firman Tuhan untuk hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini, waktu ini, kami semuanya bisa hadir bersama-sama menyaksikan dan merasakan kasih Tuhan saat kami mengikuti sekolah minggu virtual pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami, biarlah yang kami lakukan semuanya ini mendatangkan berkat, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa membuat kami menjadi semakin baik di hadapan-Mu dan semakin diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari dosa dan kesalahan saat kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, adik-adik, Kak Aris mau ingatkan, kemarin minggu itu pelajarannya tentang apa? Ya? Oh, tentang mau. Loh, kok mau? Iya, waktu itu tuh belajar tentang ada lembu. Oh, iya, lembunya diapain ya? Dipotong, dagingnya diambil, buat dibikin rendang? Enggak Kak, bukan buat itu. Tetapi lembunya itu, wow, hebat. Lembunya dari emas. Dari emas? Wow. Lembu dari emas? Wah, siapa yang membuatnya? Oh iya, bangsa Israel. Ya, bangsa Israel membuat lembu emas untuk diapain? Dijual, dilihat saja. Betul adik-adik, bahwa lembu emas itu untuk disembah. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Boleh? Iya betul, tidak boleh. Karena yang harus disembah siapa? Iya, Tuhan Allah. Ya, yang harus disembah. Oleh sebab itu Allah marah sama bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebelum Kak Aris melanjutkan ceritanya, Kak Aris akan mendongeng kepada adik-adik. Suka kan dongeng? Oke, iya, dengerin ya. Ya, semuanya harus dengarkan. Karena dongeng ini sangat menarik. Iya, adik-adik, pada zaman dahulu kala, di suatu tempat yang banyak pohon dan banyak yang berkicau. Lalu ada juga aungan-aungan harimau. Lalu ada
Nyari, krik. Dan pohonnya itu lebat sekali. Tempat apakah itu? Ayo. Kebun binatang? Loh, bukan tempat binatang. Bukan kebun binatang, adik-adik. Apa? Hutan. Iya, betul. Iya. Di hutan yang lebat, ya. Di situ tinggal 3 orang. Ya, 3 orang adik-adik. Kurcaci itu apa ya? Kalau kuaci saya tahu Kak, tapi kalau kurcaci apa ya? Kurcaci itu adalah manusia yang kerdil. Mungkin setinggian adik-adik semuanya ini, tapi usianya sudah dewasa. Itu namanya kurcaci. Iya, ada 3 kurcaci adik-adik yang tinggal di pohon, ya, tinggal di pohon, ya, rumahnya tuh di atas pohon, ya. Jadi kurcaci ini membangun rumah di atas pohon. Dan 3 kurcaci itu, iya, adik-adik ingat ya, ada yang namanya Dog, ya, yang kedua Groovy, dan yang ketiga Happy. Siapa? Oh iya, betul. Ya, nah ini deh, ya, ini 3 kurcaci, ya, Dog, Groovy, dan Happy. Nah, si Dog itu adalah kurcaci yang sangat bijaksana. Nah, kalau kurcaci yang bijaksana itu biasanya diperlihatkan dengan jenggotnya putih. Iya, berkacamata kayak Kak Aris ini, bijaksana. Ya. Kalau rambutnya enggak di ini juga putih. Iya, seperti Dog. Nah, adik-adik coba lihat, dari ketiga kurcaci ini, mana yang namanya Dog? Iya, betul. Yang ini yang namanya Dog. Nah, lalu yang namanya Groovy, itu adalah kurcaci yang suka menggerutu. Suka marah. Yang mana yuk? Iya, betul. Ini yang namanya Groovy, yang suka marah dan suka menggerutu. Tetapi Groovy ini baik hatinya. Dan pastinya yang ketiga, namanya siapa? Iya, namanya adalah Happy. Ya, coba dilihat aja wajahnya, ya. Wajahnya senyum terus, ya. Walaupun banyak bekerja. Nah, ini buktinya ini, ya. Pakaiannya, ya, bentuknya kayak compang-camping, bukan compang-camping ini, tetapi karena sering bekerja, maka pakaiannya juga mungkin kena duri atau kena sesuatu yang tajam, jadi sobek-sobek, ya, tapi tidak dihiraukan, ya, tetap aja dipakai. Jadi kesimpulannya bahwa Happy ini adalah kurcaci yang suka bekerja. Dan lihat wajahnya, selalu happy, selalu senyum. Nah, pada suatu hari, di pagi-pagi hari, si Dog datang. Hey, Groovy, Happy, ini sudah pagi, mau siang hari.
harus segera bangun. Karena kita akan segera pergi mencari kayu. Wah, si Dok itu seperti itu ya. Karena dia sudah tua, jadi dia ngomongnya juga batuk-batuk gitu ya adik-adik. Ayo, kita segera pergi mencari kayu. Kalau nanti kesiangan, kayunya sudah habis. Kita harus segera pergi. Si Groovy dan Happy, mereka semua masih tertidur. Tetapi Happy karena dia sudah dibangunkan oleh Dok. Oh, selamat pagi Dok. Oh iya ya Dok, kita hari ini akan mencari kayu bakar. Kalau gitu, aku akan siap-siap. Tunggu ya Dok, aku akan siap-siap dulu. Groovy, kamu kok masih tidur? Lalu si Dok menarik selimutnya dari Groovy. Ayo bangun Groovy. Kamu tuh ngapain toh Dok? Ini kan masih pagi. Aku masih ngantuk. Si Dok dengan bersemangatnya, Groovy, ayo Groovy. Buruan, kita harus segera mencari kayu bakar. Ini sebentar lagi musim hujan. Kalau musim hujan kita butuh kayu bakar untuk menghangatkan tubuh kita. Kalau kita tidak dapat kayu bakar yang banyak, nanti kita kedinginan dan kita akan mati. Kamu mau seperti itu? Kamu itu loh, aku tuh pingin yang hidup enak gitu loh. Bangun siang-siang, ya langsung duduk di kursi, goyang-goyang. Gak kayak gini. Ayo, kalau kamu tidak mau pergi, nanti kamu tidak akan dapat pemanas kayu. Biar aku sama Dok, ya, sama Happy yang mendapatkan pemanas itu. Kamu, terserah kamu. Ya, udah. Ya. Nah, adik-adik, si Groovy akhirnya bangun. Mereka siap-siap pergi ya untuk mencari kayu. Kerja, mari kita kerja, bergembira, bersukacita. Nah, gitu ya, Adik. Jadi kurcaci-kurcaci itu ya beriringan begitu. Ya, dengan semangatnya menyanyi seperti itu. Kerja, mari kita kerja, bergembira, bersukacita. Nah, si Dok dengan Happy bersukacita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Groovy? Ngapain toh kita? Apa kamu tidak bosan hidup seperti ini? Yang enak gitu loh hidupnya, gak usah bersusah payah. Groovy, kamu tidak ingat saat kita membuat rumah yang di atas pohon, itu bagaimana? Kita kan bekerja sama, kita bergembira melakukannya. Kalau kita tidak bekerja sama dan kita tidak bergembira, rumah yang kita punyai tidak akan ada. Lalu kamu mau tidur di mana? Ayo. Groovy menyingkir dari teman-temannya. Lalu dia duduk di atas suatu batu dan di bawah pohon. Dia sambil menggerutu. Gitu ya. Adik-adik Happy menemui
si Groovy, kamu toh jangan suka menggerutu, ya. Kalau bekerja itu jangan dengan menggerutu atau marah-marah. Nanti kamu akan cepat capek dan cepat tua. Kamu mau cepat tua? Si Groovy diam saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh Happy. Oleh sebab itu, ayo kita bekerja bersama-sama dengan sukacita dan bergembira. Pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik. Groovy diam. Dia merenungkan apa yang disampaikan oleh Dok dan Happy. Teman-teman, benar apa yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa kita harus bekerja keras, bahwa kita tidak boleh menggerutu dan tidak boleh marah-marah kalau kita bekerja, karena kita akan capek, kita akan tidak berdaya dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Oke lah, kita mau semangat ini. Saya mau semangat, Dok. Happy, Groovy mau semangat. Adik-adik, Groovy akhirnya semangat, ya. Jadi Dok dan Happy juga senang kalau Groovy juga semangat. Mereka langsung teriak bareng-bareng. Mana semangatmu? Groovy jawab, ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Wah, mereka bekerja mencari kayu dan akhirnya menghasilkan kayu yang banyak untuk pemanas saat musim hujan. Nah, adik-adik, bagus bukan ceritanya? Nah, di sini ada sesuatu yang disampaikan dan itu di firman Tuhan juga ada, adik-adik. Ya, seperti yang Kak Aris sampaikan tadi di minggu kemarin, di mana bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuat patung lembu emas. Dengan mereka mengumpulkan, mengumpulkan semua perhiasannya, dilebur jadi satu dan dijadikan patung untuk disembah. Lalu ceritanya bagaimana? Apakah Tuhan diam-diam saja? Tidak. Tuhan akan murka. Ternyata Tuhan akan murka. Ya, dan murkanya Tuhan itu dilanjutkan di pasal berikutnya, adik-adik. Nah, yuk Alkitabnya adik-adik diambil ya. Kak Aris juga akan mengambil Alkitabnya Kak Aris, ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kita bersama-sama membuka di Keluaran 33. Ya, Keluaran 33 pasal yang pertama sampai 23. Nah, di situ dituliskan Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah, adik-adik, nanti detailnya adik-adik bisa baca ya. Baca firman Tuhan setiap hari ya. Ini juga dibaca firman Tuhan yang ada. Nah, Mas Aris akan menceritakan, Kak Aris akan menceritakan tentang kejadian selanjutnya. Setelah Tuhan marah terhadap bangsa Israel ya saat membuat patung lembu emas. Nah, saat itu setelah Tuhan murka kepada bangsa Israel, maka Musa pun seperti kayak merayu Tuhan gitu ya adik-adik. Ya, meminta agar Tuhan tidak menghukum bangsa
pilihannya. Lalu Musa menemui Tuhan, biasanya kalau zaman dulu, zamannya Musa, itu kalau Musa ingin menemui Tuhan, maka dia akan menyendiri dan berada di tempat yang lebih tinggi. Iya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu." Jadi tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu berlimpah-limpah susu dan madu. Wah, enak dong Kak, banyak susu dan madu. Manis. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Kaget dong Musa. Loh, Tuhan kok tidak ikut dengan kita? Nanti kalau kejadian seperti ini jadi lagi, ya tahu sendiri kan bangsa Israel itu bangsa yang bagaimana? Yang tegar, tengkuk. Ya, artinya apa adik-adik? Tegar tengkuk itu. Tengkuk itu bagian belakang dari kepala. Nah, yuk pegang yuk. Bagian belakang dari kepala sini. Ya. Nah, itu tegar, jadi tegang gitu. Ini artinya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang betul keras kepala. Ya, kepalanya dari batu. Karena keras, ya, nggak ada tulangnya, ya, nggak ada dagingnya, nggak ada otaknya. Ya, cuma isinya batu karena keras kepala. Nah, itu adalah bangsa Israel. Oleh sebab itu, Musa jadi bingung. Lah bagaimana tuh Tuhan? Kok Tuhan tidak mengikuti kita? Tuhan tidak berjalan-jalan dengan kita? Terus nanti kalau ada kejadian seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Musa sampai seperti itu ya. Nah, kelanjutannya ya adik-adik. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, nah, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi tujuannya Allah tidak ikut berjalan dengan bangsa Israel karena Tuhan sudah merasa bahwa bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala banget. Banyak sekali pencobaan yang terjadi, tetap aja melanggar semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan Allah tidak mau nanti kalau ada yang melanggar Tuhan langsung menghukum. Ya, makanya Tuhan tidak berjalan-jalan bersama dengan bangsa Israel dan Musa. Nah, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, ya yang disampaikan oleh Musa, maka berkabunglah mereka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Jadi adik-adik, tradisi dari bangsa Israel kalau berkabung itu ya sederhana, pakaiannya juga sederhana, semua perhiasan dan lain sebagainya ditinggal, ya. Ada juga yang pakai
tanah gitu ya, pakai tanah terus dikasihkan kepala atau pakai abu gitu juga ada. Jadi benar-benar berkabung, semua perhiasan ditinggalkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, ya. Jika aku berjalan dengan kamu, ya ini sudah tadi ya, maka aku pasti akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu aku tidak mau itu terjadi. Tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari apa, Dek? Sejak dari gunung Horeb. Ya. Kok Horeb sih? Horeb. Ya. Sejak dari gunung Horeb. Ya. Ya. Nah, ini adik-adik, perhatikan ya. Di ceritanya Musa ini ada kata-kata yang Kak pertajam, ya. Jadi bangsa Israel melepaskan perhiasannya di gunung mana? Di gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan dan dibuat jauh dari perkemahan, ya. Dan nama perkemahan itu atau kemah yang dibangun oleh Musa yaitu disebut dengan kemah pertemuan. Jadi setiap orang yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, maka memasuki kemah pertemuan. Lalu Musa ya memasuki kemah pertemuan dan bangsa yang lain berdiri di depannya. Masing-masing di pintu kemahnya dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Yang turun apa, Dek? Tiang awan. Ya, tiang awan adalah ya simbol penyertaan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel keluar dari penjajahan tanah Mesir, ya. Kalau siang hari diberi dengan tiang awan. Kalau malam hari diberi tiang api. Iya. Jadi tiang awan itu turun, ya, menghampiri kemah yang dibangun oleh Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah Tuhan, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa setelah berbicara kepada Tuhan ke bangsa Israel. Tetapi ada seseorang yang tetap tinggal di kemah itu. Dia adalah abdi dari Musa. Siapa namanya? Nah, namanya adalah Yosua bin Nun. Namanya siapa, Dek? Oh betul, Yosua bin Nun. Seorang yang masih muda tidak meninggalkan kemah yang waktu pertemuan dengan Allah. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa dapat apa, Adek? Kasih karunia. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu.
Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat-Mu. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan keteraman kepadamu. Lalu Dek, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi Musa menjawab, perlihatkanlah kira-kira kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman Tuhan, adik-adik dengerin ya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Jadi ditempatkan di mana adik-adik? Kalau kemuliaan Tuhan lewat, di lekuk gunung. Iya. Dan akan menuding engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, adik-adik, kalau pada zaman Israel dulu, zaman Musa tuh, Tuhan itu nyata-nyata hadir ya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan wajahnya Tuhan juga terlihat ya. Tetapi Tuhan tidak ingin, karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, Tuhan nanti marah-marah. Oleh sebab itu Tuhan selalu berjalan di depannya. Jadi Tuhan tidak melihat bangsa Israel ya, tetapi Tuhan akan melewatkan dan memberikan kegemilangan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dengan cerita dari bangsa Israel, kelanjutan dari pelajaran minggu kemarin, nah ini ada hubungannya dengan dongeng yang Kak Aris tadi sampaikan, bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu itu harus apa adik-adik? Betul, harus bersemangat ya, tidak boleh menggerutu ya, tidak boleh marah-marah seperti bangsa Israel yang selalu marah, selalu menggerutu karena tidak dapat makan, tidak bisa minum, kecapean. Enak ya di Mesir ya, bisa makan anggur, bisa makan roti, bisa minum apa saja ya, ada jus kali ya. Nah, seperti itu. Jadi pikirnya seperti itu. Padahal kalau bangsa Israel masih berada di orang Mesir, maka dia dijajah. Ya, dia harus bekerja. Dia tidak ada kemerdekaan, terikat. Nah, Allah itu melepaskan, tetapi bangsa Israel tidak sadar itu. Seperti adik-adik juga, bahwa adik-adik itu sudah dilepaskan dari belenggu dosa oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik sering tidak sadar. Ya, tidak sadar bahwa anugerah besar yang Tuhan berikan yang merupakan pelepasan dosa yang membelenggu kita, itu kadang adik-adik tidak sadar. Buktinya apa? Ayo, adik-adik masih suka marah? Nah ini kan adik-adik belajarnya online ya. Nah kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas yang banyak, adik-adik marah enggak?
Bapak Ibu guru itu tidak tahu. Kita tuh kerjaannya banyak. Habis pelajaran ini, pelajaran yang lainnya. Banyak banget. Sampai capek. Nah, harus diperhatikan ini. Parahnya adik-adik itu tidak beralasan. Karena Bapak Ibu guru memberikan itu semua untuk kepandaian dari adik-adik semuanya. Tuhan juga seperti itu. Tuhan memberikan perintah kepada adik-adik untuk baik kepada saudaranya, ya, untuk sayang kepada saudara-saudaranya, kepada orang tua. Kalau diminta kerja, maksudnya nanti kalau disuruh sama orang tua, Dek, beliin mama, papa, ini dong di warung tetangga itu loh, deket kan? Bisa kan? Bisa enggak? Bisa, kan deket ya, enggak perlu naik pesawat. Nah, kalau deket ya udah dilakukan, karena itu kerja yang diberikan Tuhan melewati orang tua. Nah, jadi tidak boleh membantah. Mama itu loh, apa enggak tahu? Adik itu lagi mainan, adik itu lagi ngegame, ganggu. Nah, enggak boleh. Ya, kalau seperti itu berarti adik belum sadar bahwa Tuhan Yesus sudah melepaskan adik-adik dari belenggu dosa. Sudah diberikan anugerah yang besar. Jadi bersyukur dan jawablah ya, anugerah besar yang Tuhan berikan kepada adik-adik dengan selalu bersemangat, tidak marah dan tidak menggerutu. Teriak bersama-sama, mana semangatmu? Iya. Mana senyummu? Iya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Mana semangatmu? Kristus, Kristus, Kristus. Yes, iya. Adik-adik, terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita akan tutup kita dalam mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu sangat indah untuk kita semuanya, untuk kami, mengingatkan kami untuk selalu bersemangat, selalu bekerja keras, tidak marah, tidak menggerutu, karena kami menjawab akan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami untuk pelepasan kami dari belenggu dosa. Tuhan Yesus sudah mau berkorban kepada kami untuk kita tidak jatuh dalam dosa, untuk kami tidak jatuh dalam lubang dosa. Karena itu semuanya mendatangkan ketidakbaikan buat kami. Engkau sudah mau tarik kami Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menjawab, kami ingin senantiasa melakukan firman-Mu. Berkati kami dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang begitu indahnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau aktivitas. Nah, aktivitasnya pagi ini Apa nih Bu? kita akan belajar menyimak yang tadi diceritakan Kak Aris, dan di sini ada 9 pertanyaan. Nanti adik-adik menjawab ya. Nah, benar banget, sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Ana dan Kak Claudia nih, adik-adik boleh siapin dulu kertasnya, ballpointnya juga, atau mungkin pensil warna, krayon, apapun lah nanti untuk menghias hasil jawaban dari adik-adik semua. Ya, untuk adik-adik yang kelas kecil, pertanyaannya nanti bisa minta tolong mama atau papa untuk menuliskannya, supaya adik-adik nanti jawabannya benar ya. Nah, pertanyaannya apa ya Kak Claudia? Disimak ya. Oke. Yuk, kita mau mulai. Pertanyaan yang pertama, sejak dari manakah orang Israel tidak lagi memakai perhiasan? Kak Claudia ulangin lagi ya.
sejak dari manakah orang Israel tidak lagi memakai perhiasan? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah nama kemah yang dibentangkan Musa di luar perkemahan dan yang jauh dari perkemahan? Ibu ulang lagi ya. Apakah nama kemah yang dibentangkan Musa di luar perkemahan dan yang jauh dari perkemahan? Oke, udah siap pertanyaan yang ketiga. Apakah yang turun dan berhenti di pintu kemah ketika Musa masuk ke kemah pertemuan dan berbicara dengan Tuhan? Oke, sekali lagi Kak Claudia ulangin. Apakah yang turun dan berhenti di pintu kemah ketika Musa masuk ke kemah pertemuan dan berbicara dengan Tuhan? Ya, sekarang pertanyaan yang keempat. Siapakah nama abdi Musa yang tidak meninggalkan kemah pertemuan? Ibu ulang sekali lagi. Siapakah nama abdi Musa yang tidak meninggalkan kemah pertemuan? Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Di manakah Tuhan menempatkan Musa apabila kemuliaan Tuhan lewat? Oke, Kak Claudia ulangi. Di manakah Tuhan menempatkan Musa apabila kemuliaan Tuhan lewat? Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Di manakah Musa meminta penyertaan Tuhan? Adik-adik pasti bisa tahu jawabannya. Di manakah Musa meminta penyertaan Tuhan? Oke, pertanyaan yang ketujuh. Siapakah yang akan diutus Tuhan untuk berjalan bersama bangsa Israel? Nah, Kak Claudia ulangin lagi. Siapakah yang akan diutus Tuhan untuk berjalan bersama bangsa Israel? Sekarang pertanyaan ke-8. Mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Nah, kita udah ada di pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan yang ke-9. Apakah yang diberikan Allah kepada Musa? Sekali lagi, apakah yang diberikan Allah kepada Musa? Nah, adik-adik sudah menyimak semua pertanyaannya kan? Nanti ada yang berbentuk teks pertanyaannya. Kemudian dijawab. Nah, seperti ini dijawab nomor 1 sampai 9 di kertas yang kosong, kemudian dihias ya. Setelah sudah, jangan lupa difoto, dikirim ke grup orang tua mana? GKJ Banyumani. Terima kasih. Nah, gimana nih adik-adik yang di rumah sekolah minggu pada pagi hari ini? Udah mendengarkan firman Tuhan Ibu? Ya. Udah memuji nama Tuhan? Udah mengerjakan aktivitas juga? Berarti sekolah minggu pada pagi hari ini udah selesai. Ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi sebagai pujian penutup. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa. Yesus,
Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.